Langkanya pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite ke Kabupaten Pesisir Barat membuat nelayan berhenti melaut, seperti di Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunat. Sudah hampir sepekan ratusan nelayan tidak melaut dan hanya menyandarkan perahunya. Para nelayan mengaku sudah frustasi mencari pasokan Pertalite untuk kapal mereka. Jikalau ada pun harganya sangat tinggi. Sebagian nelayan bahkan terpaksa menggunakan BBM jenis Pertamax dengan harga mencapai Rp550.000 untuk 35 liter karena Pertalite habis. Para nelayan meminta pemerintah menyediakan BBM lagi karena perekonomian keluarga mereka hanya tergantung dari hasil melaut. Apalagi kini kondisi laut sedang bagus untuk mencari ikan. Kita kan perahu di sini aja udah mencapai 500 perahu. 500 perahu. Kaliin aja satu perahu itu sedikitnya 15 liter. Paling sedikit itu ya? Ya paling sedikit, ada yang lebih. Biasanya Bulan-bulan 2 bulanan sudah kita pakai Pertalite sama Pertamax. Dalam bulan ini Pertalite-nya nggak ada, pasti pakai kita Pertamax semua. Untuk sementara, karena tidak melaut sambil menunggu pasokan BBM, para nelayan mengisi aktivitas dengan memperbaiki perahu dan menangkap ikan dengan cara menjala di pantai. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Warga di Desa Mulya Agung dan Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Besuci, Selasa siang diresahkan dengan pencemaran sungai yang teraliri limbah, diduga dari salah satu perusahaan pengolahan CPO sawit di daerah ini. Air sungai kotor dan berwarna hitam pekat karena bercampur limbah. Limbah yang mencemari sungai dituduh merusak lingkungan. Selain mengeluarkan bau tidak sedap, limbah juga menyebabkan hasil panen pertanian perkebunan karet milik petani turun drastis. Air ini dari limbah ini loh, Garuda ini loh. limbah Garuda ya? Iya. Orang tani nggak bisa nih untuk ngobat rumput dan apa nih? Untuk nyokak kartu nggak bisa Nggak ini bisa ya? Nggak bisa. Itu artinya sangat mengganggu ya untuk pertanian ini. Iya. Bau nggak Pak itu Pak? Ya kalau baunya ya bau lah, karena itu limbah kok. Kasus pencemaran sungai oleh limbah pabrik ini telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat sangat dirugikan dengan adanya limbah yang keluar dari perusahaan itu. Kalau dari air tentunya di sungai itu dampaknya hitam, pekat, tidak bisa dipakai untuk coka itu, dan juga biasanya bagi masyarakat yang mau mandi dan seterusnya itu memang benar-benar tidak bisa. Warga meminta permasalahan pencemaran sungai segera diselesaikan oleh Pemkab Mesuji. Pabrik pengolahan CPO di daerah ini juga diminta tidak lagi membuang limbah produksi ke sungai. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sungai Waisembah di Kabupaten Pesawaran diindikasi tercemar zat-zat berbahaya dan salah satunya mikroplastik. Sungai-sungai lain di Lampung yang tercemar adalah Sungai Wais Kampung, Wais Seputih, dan Wai Kuripan. Kondisi itu dipaparkan tim Ekoton Foundation usai meneliti sungai Nusantara di sejumlah sungai di Lampung. Dari penelitiannya, sungai-sungai itu juga tercemar klorin, fosfat, dan logam berat lainnya. Tim meneliti belasan parameter kandungan zat-zat berbahaya di sungai menggunakan alat-alat khusus. Zat-zat berbahaya khususnya mikroplastik itu jika dibiarkan ditakutkan akan meracuni manusia dan spesies air lainnya. Ini kan ada tempat sama khusus untuk popok. Ditemukan 15 sampai 80 partikel dalam 100 liter air. Ini kemudian akan sangat berbahaya karena ini kan bahan baku PDAM, kemudian dari sumber perikanan, dan jangan lupa mikroplastik di air ini dia akan menyerap, dia akan bersifat hidrofob, dia akan menyerap polutan seperti logam berat, deterjen, pestisida, dan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian itu akan dilepaskan dan dia akan mengganggu sistem hormon kita karena mikroplastik ini bersifat endokrin disrupting chemical atau senyawa pengganggu hormon. Maka apabila kemudian ada pembiaran pemerintah atas pembuangan sampah plastik, kemudian klorin tinggi, fosfat tinggi, maka pada gilirannya akan meracuni masyarakat di Lampung ini.
Pemerintah dan perusahaan diminta ikut bertanggung jawab supaya sungai tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah. Salah satunya dengan menyediakan sarana pembuangan sampah minimal satu tempat di setiap desa. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Warga yang mengurus dokumen kependudukan di kantor Disduk Capil membludak pada Selasa pagi. Mereka mengurus KTP, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Mereka yang datang sebagian besar adalah muda-mudi. Mereka mengurus KTP untuk keperluan kelengkapan berkas pelamar kerja di ibu kota. Di antaranya adalah Khairul Alfian dan Salsa Eka Sabila. Kedua remaja tamatan SMA ini mengaku akan mengadu nasib di ibu kota. Salah satu syarat yang harus dimilikinya adalah KTP. Membuat apa sih? KTP. Pelamar kerja. Kemana? Ke Lampung Tengah. Lampung Tengah ya. Jadi belum ada KTP ya? Belum. Buat ngurus ya. Ke Capil mau apa Mbak? Ngurus apa Mbak? Mau bikin KTP. Oh, Mau kerja soalnya. mau kerja kemana Mbak? Ke Jakarta Utara. Kantor Disduk Capil telah buka sejak hari Senin lalu pasca Lebaran. Petugas membuka seluruh layanan dokumen kependudukan. Pada saat ini kita melayani semua. Sudah ada 23 layanan di Disduk Capil ini, khususnya Kabupaten Lampung Utara, yang pada pagi hari ini sudah banyak sekali kita lihat di luar, di halaman kita, yang hadir baik maupun secara online. Kita layani yang pada hari ini lebih kurang sampai dengan jam 10 ini lebih kurangnya sudah hampir mencapai 500-an dokumen yang kita layani. Selama 2 hari masuk kerja pasca Lebaran, Disduk Capil telah menerbitkan lebih dari 700 KTP. Petugas mengimbau masyarakat tidak menggunakan jasa calo untuk mengurus dokumen kependudukan karena seluruhnya gratis. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.